Baik, perkenalkan nama saya Aminah Apriani Alipen dengan NIM 1907010170. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit PES. Yang pertama, kita akan melihat bersama apa definisi dari penyakit PES. Jadi, penyakit PES atau dikenal juga dengan nama Pasteurelosis atau Yersiniosis atau plague merupakan penyakit zoonosis terutama pada tikus dan rodent lain dan dapat ditularkan kepada manusia. PES merupakan infeksi pada hewan pengerat liar yang ditularkan dari suatu hewan pengerat ke hewan lain dan kadang-kadang dari hewan pengerat itu dapat ditularkan lagi ke manusia karena gigitan pinjal. Berikutnya, etiologi. Secara alamiah, penyakit PES dapat bertahan atau terpelihara pada ruden kuman-kuman PES yang terdapat di dalam darah tikus yang sakit dan dapat ditularkan ke hewan lain atau ke manusia. Apabila ada penyakit yang menghisap darah tikus yang mengandung kuman PES tadi, dan kuman-kuman tersebut akan dipindahkan ke tikus lain atau manusia dengan cara yang sama melalui gigitan. Berikutnya siklus hidup. Jadi yang pertama pupa, kedua kotoran pinja, ketiga larva, keempat telur, dan pinjal betina dewasa. Berikutnya karakteristik agen. Yang pertama tidak bersayap, kaki sangat kuat dan panjang, berguna untuk meloncat, mempunyai media tunggal, tipe menusuk dan menghisap, segmentasi tubuh tidak jelas, jadi batas antara kepala dan dada tidak jelas. Ektoparasit pada hewan berdarah panas, ukuran kurang lebih 1,5 sampai 3,3 mm, metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa, dewasa. Tanda dan gejala penyakit PES. Untuk yang pertama, bubonic plague. Masa inkubasinya 2-5 hari setelah terkena bakteri. Jadi gejalanya ada demam dan menggigil, merasa tidak enak badan, sakit kepala, nyeri otot, kejang, pembengkakan pada kelenjar getah bening yang ditemukan di pangkal paha, namun dapat terjadi pada area ketiak atau leher atau area yang terinfeksi. Rasa nyeri dapat muncul sebelum pembengkakan. Yang berikutnya pneumonic plague. Jadi masa inkubasinya 2-3 hari setelah terkena paparan. Gejalanya berupa batuk parah, kesulitan bernapas dan sakit pada dada saat bernapas dalam-dalam, demam, dahak yang berbusa dan berdarah. Berikutnya lagi septinemic plague, dikenal sebagai jenis yang paling berbahaya serta dapat menyebabkan kematian bahkan sebelum gejala muncul. Gejalanya berupa sakit perut, pendarahan akibat masalah pembekuan darah, diare, demam, mual, muntah. Klasifikasi penyakit PES ada 3, yaitu sistem limfotik atau bubonic plague, PES pada aliran darah, yaitu septicemic plague, dan PES pada paru-paru, yaitu pneumonic plague. Berikutnya patofisiologi. PES adalah wabah yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis. Penyebaran penyakit PES disebabkan
karena berpindahnya pinjal dan tikus satu ke tikus lainnya dan manusia. Penyakit pes juga disebut dengan Black Death karena wabah ini menyebabkan 3 jenis, yaitu bubonic, pneumonic, dan septicemic. Berikutnya epidemiologi. Angka kematian korban yang diakibatkan karena penyakit pes dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1960 tercatat 245.375 orang dengan angka kematian tertinggi yaitu 23.275 orang yang terjadi pada tahun 1934. Tahun 1968 di Boyolali sebanyak 101 kasus dengan angka kematian sebanyak 42 orang dan tahun 1970 terjadi 11 kasus, angka kematian 3 orang. Sejak tahun 2007 di Indonesia tidak pernah ditemukan lagi kasus pes pada manusia, akan tetapi hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan masih ditemukan serologis positif pes pada hewan pengerat beserta pinjalnya di daerah fokus. Rantai penularannya. Rantai penularan itu pertama pada penyakit pembawa penyakit pada tikus atau hewan pengerat. Jadi dari pinjalnya menyebabkan menularnya penyakit atau infeksi ini dan menyebabkan manusia sakit. Berikutnya faktor resiko. Jadi faktor resiko untuk penyakit pes, yang pertama orang yang tinggal di daerah padat, memiliki sanitasi yang buruk, memiliki populasi hewan pengerat yang banyak, dalam hal ini tikus, bepergian ke area yang banyak terjadi infeksi pes, dan berkontak dengan hewan yang sakit atau hewan yang mati. Pencegahan dan pengendalian penyakit pes itu dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan penyuluhan perbaikan rumah agar tidak menjadi sarang tikus, memperbaiki kondisi lingkungan agar tetap bersih. Bagi pecinta alam atau yang suka berburu, menggunakan peralatan seadanya agar terhindar dari gigitan tikus. Bagi petugas gudang atau pelabuhan untuk menggunakan alat pelindung diri. Para petani diharapkan menggunakan insektisida untuk membasmi hama tikus. Yang berikutnya menyimpan bahan makanan dan minuman ke tempat yang tidak mungkin dicapai atau mengundang tikus. Melaporkan petugas puskesmas bila mana menemukan tikus mati tanpa alasan yang jelas. Tinggi tempat tidur harus lebih dari 20 cm dari tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, terima kasih.